Halo semua, perkenalkan saya Ignatius Altar dari kelompok tugas Fisika Stikes Pantirapi Yogyakarta. Dan hari ini kita akan membahas tentang biolistrik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota tim kami. Ada Christina Astrid Damayanti, Sirila Girvanya Pinky, Cynthia Margareta Baya, Vira Farzana Dila, Florentina Prabarani Kumara, Francisca Widya Ayu, Gabriela Berlintina Talenta, Gabriela Dea Maharani, dan saya sendiri Ignatius Altar Natalino Crispian Santoso. Dan materi akan dibawakan oleh teman-teman saya, so langsung saja kita ke materi. Terminologi biolistrik. Bio artinya makhluk hidup, sedangkan listrik berasal dari kata Yunani, yaitu elektron. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Biolistrik merupakan fenomena sel di mana sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik. Sumber energi biolistrik berasal dari ATP atau adenosin trifosfat. ATP sendiri dihasilkan di dalam mitokondria melalui proses respirasi sel. Potensial listrik dalam sistem syaraf, tepatnya di neuron. Potensial listrik dihasilkan di dalam sel pada lapisan tipis bermuatan positif di permukaan luar dan lapisan tipis bermuatan negatif di permukaan dalam bidang batas atau membran. Sel syaraf berfungsi menyalurkan informasi sebagai sinyal listrik di sepanjang syaraf dan dapat menangani berbagai informasi pada saat bersamaan. Sel syaraf memiliki fungsi penting pada hampir seluruh fungsi tubuh. Salah satunya adalah kemampuan menghantarkan isyarat biolistrik yang sangat penting. Sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada otak. Otak berperan sangat penting sebagai pusat mengatur dari seluruh kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian utama otak antara lain otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung yang berfungsi sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak juga sebagai pusat pengatur gerak refleks. Selanjutnya ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom dibagi menjadi tiga. Yang pertama reseptor. Reseptor adalah alat penerima rangsangan atau impuls dan organ indera yang bertindak sebagai reseptor pada tubuh kita. Yang kedua, penghantar impuls. Dilakukan oleh saraf atau neuron itu sendiri. Saraf yang tersusun dari berkas serabut penghubung atau akson, dan terdapat sel-sel khusus yang memanjang dan meluas pada serabut penghubung. Yang terakhir ada efektor, merupakan bagian yang menanggapi rangsangan yang telah dihantarkan oleh penghantar impuls. Neuron. Sel-sel fotoneuron adalah bagian terkecil dalam suatu skema saraf yang berfungsi menerima, menginterpretasi, dan menghantarkan aliran listrik. Neuron sendiri terdiri atas sel-sel tubuh yang menerima aliran listrik dari neuron lain melalui kontak atau sinapsis yang berada di dendrit atau tubuh sel. Neuron sendiri terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama ada badan sel yang menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang kedua ada dendrit yang berfungsi menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Dan yang terakhir ada akson yang adalah sel saraf panjang yang merupakan lanjutan sitoplasma badan sel. Sel saraf berdasarkan struktur dan fungsinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sel saraf sensorik atau aferen yang berfungsi menerima rangsangan dari reseptor, yaitu alat indera. Yang kedua ada sel saraf motorik atau eferen yang berfungsi mengantarkan rangsangan ke efektor, yaitu otot dan kelenjar. Dan yang terakhir ada sel saraf penghubung yang berfungsi menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf lainnya yang banyak ditemukan di sistem saraf pusat. Potensial listrik saraf dibagi menjadi dua. Yang pertama ada potensial aksi sel. Potensial aksi merupakan perubahan besar yang terjadi sesaat pada potensial istirahat di titik stimulasi saat neuron mengalami stimulasi, menjalar di sepanjang akson.
dari keadaan polarisasi menjadi depolarisasi dan kembali lagi ke polarisasi disertai perubahan-perubahan pada potensial membran sel. Yang kedua ada potensial istirahat sel. Saat keadaan istirahat antara sisi dalam dan luar membran sel, terdapat suatu beda potensial yang disebut potensial istirahat sel atau cell resting potential. Potensial ini berpolaritas negatif di sisi dalam dan positif di sisi luar membran sel. Sama-sama terdapat ion-ion potasium dan sodium, tetapi dengan konsentrasi yang berbeda. Impuls biolistrik, kelistrikan saraf, kemampuan memindahkan ion dari satu sisi ke sisi lainnya. Di dalam membran sel terdapat ion Na, K, Cl, dan protein atau A. Ion Na+ memiliki konsentrasi lebih banyak di luar sel, sedangkan K+ lebih banyak di dalam sel. Ada dua frekuensi arus listrik, yaitu listrik berfrekuensi rendah, arus listrik antara 20 Hz hingga 500.000 Hz, memiliki efek merangsang saraf dan otot, yang menyebabkan kontraksi otot. Yang kedua, listrik berfrekuensi tinggi. Arus listrik yang di atas 500.000 Hz memiliki efek merangsang motoris atau saraf sensoris. Elektrofisiologi jantung. Jenis sel otot jantung ada dua, yaitu sel kontraktil, 99% pembentuk jantung. Yang kedua sel otomik. Ada nodus sinoatrial atau nodus SA, nodus atrioventrikuler atau nodus AV, lalu berkas His atau berkas atrioventrikuler, yang terakhir serat Purkinje. Kelistrikan otot jantung. Pada sel otot jantung sering terjadi kebocoran ion Na+, sehingga setelah repolarisasi, ion Na+ akan kembali masuk sel. Akibat terjadi potensial aksi tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Sel pada otot jantung memiliki konduksi berjalan dengan kecepatan tinggi, periode refrakter yang panjang, lalu otomatis. Kelistrikan dan kemagnetan pada manusia. Kelistrikan pada sinapsis dan neuromial junction. Sinapsis merupakan hubungan dari dua buah saraf, sedangkan neuromial junction merupakan berakhirnya saraf pada sel otot atau hubungan saraf otot. Sinapsis dan neuromial junction memiliki kemampuan meneruskan gelombang depolarisasi dengan cara lompat pada satu sel menuju pada sel berikutnya. Gelombang depolarisasi pada sel membran otot sangat penting, karena ketika terjadi depolarisasi, zat kimia yang terdapat dalam otot akan bergetar atau berdenyut sehingga menyebabkan kontraksi otot. Dan kemudian akan terjadi repolarisasi sel otot yang dimana otot akan mengalami relaksasi. Elektroda digunakan untuk mengukur potensial aksi dan berguna untuk memindahkan transmisi ion ke penyalur elektron. Elektroda terbuat dari bahan perak dan tembaga. Elektroda perak dan tembaga jika dicelupkan dalam suatu larutan elektrolit seimbang cairan tubuh akan menyebabkan perbedaan potensial pada kedua elektroda tersebut. Perbedaan ini disebut dengan offset elektroda. Jenis dan bentuk elektroda. Yang pertama, elektroda jarum atau memiliki nama lain mikroelektroda. Elektroda ini memiliki bentuk konsentrik. Yang kedua, elektroda mikropipet. Elektroda ini memiliki kawat perak pada bagian dalam suatu gelas. Jenis dan bentuk elektroda selanjutnya adalah elektroda permukaan kulit. Elektroda permukaan kulit adalah elektroda yang digunakan untuk mengukur potensial aksi biolistrik pada permukaan tubuh. Pada elektroda ini memiliki berbagai bentuk. Untuk bentuk yang pertama adalah berbentuk plat. Bentuk plat ini ditemukan pada tahun 1117, di mana pada penggunaannya untuk melakukan kontak pada kulit itu harus dilapisi terlebih dahulu dengan lapisan tipis gel. Dan bentuk yang selanjutnya adalah berbentuk suction cup.
Pada bentuk suction cup ini, penempelannya hanya pada pelek dan juga pada pinggirannya saja. Dan bentuk yang selanjutnya juga ada berbentuk floating. Bentuk floating ini menghindari kontak langsung dengan permukaan kulit, sehingga untuk jalur konduksinya itu hanya melalui pasta elektrolit saja. Bentuk selanjutnya dari elektroda permukaan kulit adalah elektroda permukaan kulit berbentuk ear clip. Elektroda ini diciptakan dan dikembangkan untuk menjadi referensi dari pengukuran EEG. Dan elektroda permukaan kulit yang terakhir adalah elektroda permukaan kulit berbentuk batang. Kelistrikan dan kemagnetan pada manusia selanjutnya adalah isyarat listrik tubuh. Isyarat listrik tubuh yang pertama adalah EMG atau elektromiogram. Elektromiogram adalah sebuah tes yang digunakan untuk mengetahui atau untuk mengukur kelistrikan daripada otot. Dan yang selanjutnya ada elektroneogram atau ENG. ENG adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui kelistrikan dari syaraf. Dan ENG ini dapat digunakan untuk mengetahui keadaan miasenografis dan juga untuk mengetahui kecepatan konduksi dari syaraf motorik dan juga syaraf sensoris. Isyarat listrik tubuh. Yang pertama ada elektrosefalogram atau EEG. Dapat menentukan aktivitas otak yang mungkin berguna dalam mendiagnosis gangguan otak, terutama epilepsi atau gangguan kejang lainnya. EEG juga bermanfaat untuk mendiagnosis atau mengobati gangguan, di antaranya tumor otak, kerusakan otak akibat cedera kepala, peradangan otak, atau trauma pada kepala. Selanjutnya ada elektrogastrogram atau EGG, sebuah pergerakan yang ada pada otot-otot di saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan seperti bergelombang dan menyebabkan terjadi efek menelan atau menyedot makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Selanjutnya ada magnetokardiografi atau MKG dan magnetosefalogram MEG. Akibat dari aluran muatan listrik akan menghasilkan medan magnet di jantung saat depolarisasi dan repolarisasi juga menghasilkan medan magnet. Magnetokardiografi mengukur medan magnet yang sangat lemah ini di sekitaran jantung. Perekaman magnet jantung disebut magnetokardiografi atau MKG. Sedangkan magnetometer juga digunakan untuk merekam medan magnet yang mengelilingi otak. Perekaman medan ini disebut magnetosefalogram atau MEG. Yang terakhir ada elektroneogram atau ERG dan elektrolugram atau EOG. Perekaman perubahan potensial yang dihasilkan oleh mata saat retina terpajan ke suatu berkas sinar disebut elektroretinogram atau ERG. Satu elektrode diletakkan di lensa kontak yang pas menutupi kornea dan elektrode lainnya diletakkan di telinga atau dahi untuk memperkirakan potensial di belakang mata. Selanjutnya adalah depolarisasi dan repolarisasi. Depolarisasi adalah peristiwa ketika ion-ion Na+ masuk ke dalam neuron atau akson yang kemudian menyebabkan bagian dalam membran sel menjadi positif dan bagian luar membran sel menjadi negatif. Pada keadaan normal akan selalu berada dalam kesetimbangan sekitar negatif 70 mV. Namun pada keadaan tertentu dapat berubah-ubah. Dan repolarisasi adalah peristiwa ketika kanal ion K+ berdifusi keluar sel sehingga potensial menurun menuju ke potensial istirahat membran, sehingga terciptalah elektronegatif di dalam membran sel dan elektropositif di luar membran sel. Proses repolarisasi sel ini dapat disebut sebagai suatu tingkat refraktor. Tingkat refraktor ini ada dua. Yang pertama, fase periode refraktor absolut dan refraktor relatif. Selanjutnya adalah proses depolarisasi dan repolarisasi. Fase pertama adalah ketika sel sedang istirahat, yaitu ketika bagian luar sel bermuatan positif
dan bagian dalam sel bermuatan negatif. Yang kedua adalah ketika sel sedang depolarisasi. Sel semula dalam keadaan istirahat yang sebenarnya mengalami depolarisasi dari sel di sebelahnya. Pada fase ini, terjadi tingginya konsentrasi ion Na+, ekstrasel, serta peningkatan kondukstansi ion Na+, yang memicu perpindahan Na+ ke dalam intrasel. Lalu fase ketiga adalah ketika sel telah dipolarisasi. Ion Na+ yang ada di luar sel berdifusi ke dalam sel sehingga gradien konsentrasinya menyebabkan muatan sel menjadi positif. Dan pada suatu saat, potensial membran sel mencapai plus 30 mV. Yang terakhir adalah ketika sel telah repolarisasi. Pada proses ini, saluran natrium yang tadinya terbuka akan menutup dan diikuti dengan terbukanya saluran kalium. Kalium akan berpindah keluar sel, menuruni gradien konsentrasinya, dan mengembalikan potensial membran dalam sel menjadi negatif. Penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh yaitu ada kejut listrik. Kejut listrik atau shock listrik merupakan suatu nyeri yang terjadi di syaraf sensoris yang disebabkan oleh aliran listrik yang mengalir secara tiba-tiba melalui tubuh. Kejut listrik memiliki bahaya yang sangat besar. Penderita akan mengalami ventricular fibrillation yang akan diikuti dengan kematian. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang terjadi perlu diketahui sehingga dapat terhindar dari bahaya. Dalam bidang kedokteran, terdapat dua macam shock listrik, yaitu shock dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan atas dasar indikasi medis, dan shock tanpa tujuan atau earth shock yang terjadi akibat dari suatu kesalahan atau kecelakaan. Beberapa aplikasi kejut listrik pada shock dengan tujuan tertentu yaitu yang pertama, ada defibrilator, yaitu sebuah alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Alat ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung. Lalu yang kedua, itu ada elektroterapi atau ECT, adalah suatu tindakan terapi dengan menggunakan aliran listrik untuk membangkitkan kejang pada penderita psikosis atau gangguan jiwa sebagai terapi. Aliran kejut listrik ini dapat mempengaruhi struktur kimia di otak. Selanjutnya, ada TENS dan PENS. TENS atau Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation adalah terapi yang menggunakan arus listrik untuk mengatasi nyeri karena berbagai kondisi. Dari gangguan syaraf, operasi, hingga nyeri akibat persalinan. Sedangkan PENS atau perkutan stimulasi elektrosaraf pada dasarnya itu sama saja dengan TENS. Yang membedakan adalah PENS menggunakan jarum akupuntur sebagai penghantar arus listriknya. Demikian yang kelompok kami dapat sampaikan. I hope you really enjoyed this video and I see you next time. Take care everybody. Bye-bye.